Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Heru Purwanto dari UUS menambahkan bahwa kami di sini juga kembali akan mengingatkan Polri agar menjunjung tinggi slogan kami, yaitu Veritas Probitas Justitia, di mana kita perlu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadi sekali lagi, tolonglah Polri, kali ini adalah saat yang menentukan buat kalian. Kalau Anda semua menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan, maka rakyat akan percaya kepada Anda. Tapi apabila Anda kali ini terus saja melakukan seperti kemarin, maka jangan salahkan kami apabila kami akan benar-benar menolak atau bahkan seperti di negara lain membubarkan polisi di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mal, ada satu hal penting sekali Ya. bahwa analisa tentang itu ijazah bermasalah yang diberikan dari Roy Suryo dan Bapak Risman itu berdasarkan upload atau berdasarkan ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh Jokowi, akhirnya dikeluarkan oleh dari partai PSI itu, dan dari itulah maka dilakukan penilaian. Apabila ini dianggap melakukan pencemaran, maka tentu yang harus segera dipanggil dan diperiksa tentu ada Bapak Sandi itu Ya. yang dia saudara, kita tahu bahwa salah satu keyakinan dari 5 sahabat yang sedang diperiksa di Polda kali ini, yaitu adanya dugaan masyarakat bermasalah pada ijazah itu didasarkan pada 2 hal. Ya. Salah satunya 2 hal. Pertama adalah masalah skripsi, yang kedua adalah masalah KKN. Sehingga apabila terjadi keluarnya ijazah, katakan itu asli, itu pun sudah bermasalah. Inilah yang tentunya tadi kita tanyakan dari jawaban dari Pak Marwan tadi tentang pendekatannya ini pendekatan politik atau pendekatan kekuasaan. Ya, kalau pendekatan kekuasaan pantas saja target mereka pokoknya ingin memenjarakan. Ini yang akan menjadi masalah apabila terjadi penahanan secara tidak adil. Mungkin ada dari UI Watch ya, ada Bapak Buyung, silakan. Saya kasih waktu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kondisi pada saat ini kalau kita lihat, ya, kondisinya sudah nggak benar. Polisi dalam hal ini Kapolri kayaknya sepertinya telah diatur ini semua. Dan kita berharap kepada polisi supaya jujur, ya, benar dan adil. Kalau mau dianggap sebagai polisi Republik Indonesia. Dan kita berharap kepada Prabowo sebagai seorang presiden yang punya mandat dari rakyat, yang telah bersumpah demi rakyat, demi negara ini supaya bertindak tegas. Jangan sampai hanya menjadi presiden omong-omong saja. Harus tegas bahwa saya adalah pimpinan di Republik ini, dan saya percaya, kami percaya Prabowo dapat berbuat dengan tidak melibatkan Jokowi lagi sebagai mantan presiden. Jangan sampai ada image Prabowo cuma mau jadi presiden omong-omong. Ya. Saya kira Ya, demikian. baik Pak Buyung. Mungkin mau menambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Heru Purwanto dari UUS menambahkan bahwa kami di sini juga kembali akan mengingatkan Polri agar menjunjung tinggi slogan kami, yaitu Veritas Probitas Justitia, di mana kita perlu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadi sekali lagi, tolonglah Polri, kali ini adalah saat yang menentukan buat kalian. Kalau Anda semua menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan, maka rakyat akan percaya kepada Anda. Tapi apabila Anda kali ini terus saja melakukan seperti kemarin, maka jangan salahkan kami apabila kami akan benar-benar menolak atau bahkan seperti di negara lain membubarkan polisi di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mal, ada satu hal penting sekali Ya. bahwa
analisa tentang itu ijazah bermasalah yang diberikan dari Roy Suryo dan Bapak Risman itu berdasarkan upload atau berdasarkan ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh Jokowi, akhirnya dikeluarkan oleh dari partai PSI itu. Dan dari itulah maka dilakukan penilaian. Apabila ini dianggap melakukan pencemaran, maka tentu yang harus segera dipanggil dan diperiksa tentu adalah Bapak Sandi itu yang dia mengeluarkan, dan kalaupun ada terkena ITE baik pasal 32 atau 35 itu kan berdasarkan orang-orang yang mengubah, yang memalsukan atau dan sebagainya. Itu ada dia. Mengapa yang fokus sekarang ini dipanggilnya adalah orang-orang yang sedang membuktikan. Kata Pak Jokowi, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, ini kan proses-proses pembuktian oleh orang-orang ilmuwan ini kan sedang berjalan. Ya. Dengan Pak Marwan. Ya, saya kira pertama yang perlu kita catat adalah kalau hukum mau ditegakkan, yang pertama kali dipanggil itu ya tadi yang mengupload itu. Itu kan bukan teman-teman yang 5, karena teman-teman yang 5 ini melakukan analisis sesuai dengan data yang diupload oleh teman-teman dari PSI itu. Itu satu. Yang kedua kita catat, memang pada dasarnya kita meyakini ada kejahatan pemalsuan ijazah. Jadi pada dasarnya keyakinan kita nih, hakul yakin bahwa ijazahnya memang palsu. Cuma bagaimana mengcounter ini, maka dilakukanlah berbagai hal. Dan hal-hal ini bisa saja terbukti di belakang hari itu kebohongan. Jadi kebohongan ditutup dengan kebohongan, ada yang mengcounter, kebohongan ini diganti dengan yang lain. Jadi terus bertingkat-tingkat ini kebohongannya. Karena itulah ya, jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Dan kita minta supaya pengadilan itu benar-benar dilakukan secara terbuka, objektif, tanpa intervensi dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Inilah yang kita minta. Dan saya kira kalau dalam proses hukum ini ada keterlibatan dari Polri misalnya, ada keterlibatan kejaksaan misalnya, ya, atau lembaga penegak hukum lain lah. Ini semuanya, terutama Polri dan kejaksaan ini kan ada di bawah kendali Presiden Prabowo. Bagaimana bisa Prabowo membiarkan pimpinan dua lembaga ini menjalankan agenda-agenda dari presiden terdahulu, terutama untuk menutupi kebohongan, kedua untuk menangkap orang-orang yang sebetulnya bukan mereka yang harus ditangkap. Bagaimana kemana aja nih presiden kita yang namanya Prabowo? Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, jangan-jangan dia ini cuma proksi. Ada di bawah kendali Jokowi dan oligarki dan mungkin Cina. Nah, kita tidak mau punya presiden seperti itu. Karena itulah kita mengetuk hati Pak Prabowo. Anda itu presiden negara Republik Indonesia yang penduduknya lebih dari 280 juta orang. Bukan presiden dari sekelompok orang Jokowi dan gengnya. Ya. Jadi tolong perhatikan ini, dan rakyat akan berada di belakang Prabowo seandainya tadi dia bisa mengendalikan orang-orang yang ada di dua lembaga itu dan juga menciptakan terjadinya proses peradilan yang kita minta tadi, supaya itu transparan, adil, terbuka, jujur dan sebagainya sesuai dengan aturan main. Baik, terakhir Pak Marwan. Apa harapan Pak Marwan atau penilaian Pak Marwan, harapan masyarakat dari pernyataan dari Barreskrim bahwa sudah menyelesaikan penelitian atau secara forensik ya, dari apa itu tentunya ijazah-ijazah tersebut dari beliau. Kira-kira apa harapan masyarakat atau harapan kita kepada Barreskrim? Jadi saya kira kalau kita bicara proses penegakan hukum namanya pro justisia, maka proses ini harus mengikuti aturan main di ranah peradilan itu. Ada penyelidikan, ada penyidikan, ada proses pengadilan. Mungkin nanti ada penuntutan dan sebagainya. Tapi yang paling kita harapkan adalah ini berlangsung secara benar sesuai dengan aturan. Jangan pendekatan kekuasaan. Jangan sampai nanti Barreskrim bilang sudah 90, nanti sudah 100%. Lalu kita digiring untuk percaya dengan itu.
Sementara di sisi lain proses pro justisia itu tidak terjadi. Kita tidak mau itu, dan kalau itu terjadi, maka yang ada adalah ini pendekatan politik kekuasaan. Yang kedua yang ada adalah Prabowo hanya proksi dari Jokowi. Ya, ini dua hal penting yang perlu diingat oleh Pak Prabowo, oleh partai-partai di DPR, dan oleh seluruh rakyat. Ya, kalau sampai itu terjadi, maka lupakanlah untuk kita punya negara yang sesuai dengan konstitusi. Yang ada adalah bahwa negara ini ada di bawah kendali oligarki kekuasaan, yang ternyata presidennya itu adalah Joko Widodo, presiden 3 periode. Karena itu dua hal yang kita tuntut. Pertama, Prabowo supaya benar-benar menjalankan fungsi, tugas, janji sesuai pasal 9 Undang-Undang Dasar. Ya, yang kedua, kita ajak seluruh rakyat untuk bangkit melawan seandainya ini tidak terjadi. Dua hal ini. Mari rakyat pahami masalah ini. Kita bukan memfitnah, kita bicara fakta, kita bicara soal aturan main yang diatur dalam konstitusi, sekian banyak undang-undang dan sekian banyak peraturan. Kita ada dalam koridor itu. Kita bersuara seperti ini juga sama. Kita melakukan itu untuk apa? Untuk tegaknya NKRI secara berdaulat. Kalau itu tidak dilakukan, maka tadi kembali, mundur saja Pak Prabowo. Mundur, dan DPR ini bubar sajalah. Ya, lalu yang ketiga, kita mari bangkit sama-sama rakyat ini untuk menumbangkan kejahatan sistemik ini. Baik. Pendek Pak Buyung, andai kata ternyata setelah pemeriksaan ini Roy Suryo ataupun Risman Sianipar kemudian ditahan, apa sikap yang akan dilakukan oleh masyarakat kira-kira, atau apa menurut pandangan Pak Buyung? Tingkat Pak ya. Kalau kami dari UI Watch, kita akan melawan. Kita ingin menunjukkan hukum itu harus sesuai pada jalur. Hukum adalah panglima. Hukum adalah panglima di negeri ini. Ya, kalau nggak bisa juga ya lihat aja nanti. Ya, kita akan koordinasi lagi dengan adik-adik mahasiswa kita. Sebenarnya kami udah nggak pantas nih untuk seperti ini. Kita udah tua. Cuman Kepala 7 ya. Iya. Cuman demi generasi yang akan datang, demi kedaulatan bangsa, demi pribumi yang harus merasa dirinya adalah pemilik dari republik ini, kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Baik. Oke. Ya, baik. Jadi pemirsa, dari Pak Marwan dan dari UI Watch, Pak Buyung mengatakan bahwa mencurigai bahwa pemanggilan ini pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Artinya bisa menjadi pendekatan ada semacam justru kemarahan yang bahkan sudah didahului akan dijerat juga dengan pasal UIT 3235. Padahal yang melakukan terjadinya itu, kalau dituduhkan, itu adalah yang mengupload dari ijazah yang karena akibat dari Jokowi tidak pernah mau menunjukkan, mengklarifikasikan, membiarkan ini berpanjang-panjang. Oleh karenanya, masyarakat harus berani membela keadilan, memberi tadi disinggung bahwa Pak Prabowo sebenarnya bisa dia melakukan suatu tindakan-tindakan apabila terjadi ketidakadilan di tengah masyarakat. Baik, terakhir mungkin Anda menambahkan sedikit. Jadi sekali lagi kita ingatkan ya bahwa kita ini negara hukum. Selama ini kita selalu berkuar-kuar ini negara hukum, tapi rakyat tidak bodoh. Kita bisa melihat seperti apa hukum ditegakkan dan seperti apa hukum dipermainkan. Jadi sekali lagi saat ini ya sedang di Polda kita ya, kita ajak teman-teman polisi Polri untuk sadar. Inilah saatnya, saat menentukan buat kita semua. Apakah Anda mau, kalau main bola ini final sekarang, ya final ini hari ini benar-benar. Kalau Anda nanti benar-benar mengecewakan hasilnya dan membuat keputusan yang salah dan asal-asalan, maka jangan salahkan apabila rakyat nanti akan melawan. Itu aja. Ya, baik. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan ulang bahwa para narasumber ini tetap mengatakan apabila 5 orang ini yang diperiksa kemudian ditahan itu terjadi ketidakadilan, karena sebelum pemanggilan orang yang mengupload pertama yang terjadinya penilaian ijazah itu adalah Sandi dari PSI ya, yang dia tentu mengeluarkan keonaran pertama.
apabila itu tidak dilakukan pengadilan atau pemanggilan, maka pasti rakyat akan melakukan satu perlawanan. Ini terjadi ketidakadilan, dan ini yang namanya pendekatan kekuasaan ya, yang hanya menjaga kepentingan Jokowi, yang mengatakan ini menyakitkan hati kita. Kita tidak memisahkan antara Jokowi dengan dia sebagai seorang presiden. Seorang presiden memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi ini. Saya kira mungkin itu kita tunggu, dan rakyat harus semua memonitor apa yang sedang terjadi pemeriksaan ini, mungkin sampai malam atau sampai besok. Jangan sampai ada terjadi satu penahanan sebelum terjadi suatu pengadilan yang sebagaimana dijanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.